Halo teman-teman tim review, balik lagi bersama saya di sini dan kali ini kita akan mengulas mobil LMPV, mobil keluarga termurah di Indonesia untuk saat ini. Nah, ini adalah Wuling Convero DB yang tanpa S ya. Artinya ini adalah trim yang entry level dari Convero itu sendiri. Kalau head to head untuk segmennya sendiri, ini segmen di kelas low MPV yang sama-sama kelasnya itu Avanza, Expander, R3, yang sekarang baru datang juga Stargazer dan kelas-kelas low MPV lainnya. Yang sekarang harganya itu udah hampir menyentuh 300 jutaan, bahkan tidak ada yang di bawah 200 juta. Untuk Convero DB ini harganya cukup mencengangkan ya, murah banget, di bawah 200 juta, dan ini satu-satunya yang masih menggunakan penggerak, bentar, satu-satunya enggak ya? Kayaknya satu-satunya deh untuk kelas low MPV yang masih menggunakan penggerak roda belakang, karena Avanza, Xenia itu sudah tidak lagi menggunakan penggerak belakang, semuanya sudah depan, dan ini masih menggunakan penggerak roda belakang. Dan untuk harganya kita nanti akan tanyakan promonya dan benefit ketika teman-teman memilih Wuling Convero DB ini. Halo Wuling Lovers, perkenalkan saya Dina, saya marketing dari Wuling Ciputat. Kalau kakak, ibu semuanya mau pesan mobil baru Wuling khususnya, langsung aja pesan ke Dina. Kalau enggak, langsung datang aja ke Wuling Ciputat. Alamatnya di Jalan R.E. Mata Dinata, nomor 12, Ciputat, Tangerang Selatan. Kalau enggak, langsung hubungin Dina aja di 0895 3434 58 507. Khusus untuk mobil Wuling Convero DB, Dina kasih harga 181.300.000. Nah, untuk angsurannya itu di DP 60 juta, angsurannya 3.233 juta itu selama 5 tahun. Nah, untuk garansinya nih, kita ada garansi mesin dan transmisi itu selama 5 tahun atau 100.000 km. Untuk free jasa servisnya kita itu 3 tahun atau 50.000 km. Nah teman-teman, kita ulas dari sisi eksteriornya dulu ya. Untuk eksterior, memang Convero ini tidak banyak perubahan dibandingkan versi-versi awalnya, dan ini sudah melakukan beberapa improvement dari tampangnya. Namun untuk bentuknya hampir mirip dibandingkan yang pertama kali keluar. Dan sebenarnya ini sudah cukup lama ya dia tidak melakukan perubahan. All new-nya itu udah lama itu nggak berubah. Tapi oke lah, karena harganya juga masih murah, dan ini tadi kita udah nyoba sedikit, ternyata memang cukup nyaman dan setirnya tuh nyaman banget. Oke, untuk bagian depan ini cukup simple ya. Untuk grillnya itu bentuknya seperti ini, dia ada chrome dikit banget ya, lebih banyak warna hitam, jadi masih plastik warna hitam. Kemudian logonya kalau Wuling sekarang kan dia sudah warna putih, namun untuk yang Convero DB ini dia masih berwarna merah seperti ini. Untuk headlampnya dia masih lampu halogen multi reflektor biasa, masih berwarna kuning. Untuk lampu senjanya pun sama, untuk lampu sennya pun masih sama, dan dia tidak memiliki fog lamp. Belum ada body kit, jadi memang masih standar banget ya untuk eksteriornya, terutama untuk di bagian depan. Kita sekarang ke bagian kaki-kakinya yuk. Nah, untuk bagian kaki-kakinya sendiri, dia memiliki profil ban ini ring 15 ya, 195/60 R15. Nggak begitu besar dan tidak begitu kecil, ini sedang. Yang penting kan kenyamanan, mungkin yang dikejar dari Convero ini adalah kenyamanan. Peleknya masih kaleng, ini Dove
bawaannya kalau teman-teman beli baru ini sudah ada penutupnya. Untuk suspensinya bagian depan MacPherson strut independent. Untuk suspensi sendiri bagian belakang coil spring semi independent. Cakram hanya di bagian depan, yang belakang masih menggunakan rem tromol. Nah, bagian sampingnya seperti ini teman-teman, yang saya bilang tadi dia tidak memiliki body kit karena ini trim yang paling bawah. Karena kalau Convero S atau trim atasnya, di atas ini dia ada semacam body kit ya, semi crossover gitu ya. Kalau ini memang polos tapi terlihat lebih simpel. Untuk spionnya masih manual, belum ada elektrikal, sampai mirrornya pun masih manual. Jadi kalau teman-teman mau mengatur mirrornya, jadi ditekan-tekan dari luar. Jadi pastikan ketika teman-teman berkendara itu sudah disiapkan. Jangan sampai terlalu rendah atau terlalu miring. Nah ini ya. Nah masih pakai manual. Tapi oke lah untuk harga segitu, yang penting visibilitas tidak terganggu. Kemudian ada lampu sen. Ini kita patut apresiasi juga. Biasanya untuk trim bawah itu kalau di merek-merek lain tidak ada lampu sennya, ini dikasih lampu sen. Harganya murah banget, di bawah 200 juta, dan ininya pun masih manual. Jadi ngelipetnya masih pakai otot. Oke, untuk door handle-nya ini apa ini? Untuk door handle-nya sudah seperti ini bentuknya. Udah modern untuk mobil-mobil kekinian ya. Teman-teman bisa nilai sendiri. Kalau menurut saya ini yang mungkin yang membuat mobil ini rada kurang dilirik adalah desain eksteriornya. Tapi ketika teman-teman masuk ke dalam interior, itu beda lagi loh ceritanya. Yuk kita sambil ngeliat interiornya yuk. Nah, ketika teman-teman masuk ke dalam interior Convero DB ini, terlihat begitu berbeda antara eksterior dan interiornya. Saya paling suka interiornya mobil ini. Dengan harga segitu oke lah, bagus gitu untuk warnanya. Terus walaupun kualitas plastiknya memang plastik keras, tidak ada balutan-balutan kulit atau jahitan-jahitan yang tambahan dan lain sebagainya, nggak ada. Seperti ini, warnanya coklat berbalut dengan kombinasi warna hitam di head unitnya. Head unitnya sendiri masih radio, masih single din, tapi ini bisa di-upgrade sih. Cuman untuk upgrade-nya kayaknya harus nyopot ininya, tapi kayaknya agak susah dicopotnya. Bisa lah, intinya bisa. Untuk pengaturan multimedianya cukup komplit, walaupun dia hanya ada radio ya, tidak ada. Oh, ini ada USB nih. USB ada ini di sini. Jadi bisa pakai USB untuk mengatur atau untuk menjalankan multimedianya. Ada radio, kemudian ada mode untuk USB dan lain sebagainya. Tombol-tombolnya cukup menarik. Mungkin sambil kita nyalakan ya. Ini panas banget sih teman-teman. Kuncinya seperti ini, simple, sederhana, nggak ada remote. Jadi kalau teman-teman mau buka mobil ini, itu pakai kunci. Bisa di-upgrade sih sebenarnya, gampang. Nah, dia memiliki mesin 1500 cc, 4 silinder DOHC segaris ya, inline, dan memiliki tenaga 98 PS serta 135 Nm untuk torsinya sendiri. Cukup bertenaga, makanya ini cukup kedengeran ya suara mesinnya, gahar gitu. Pengaturan AC-nya juga komplit. Pengaturan AC-nya komplit, dia sudah ada arah semburan dari bawah. Oke, kemudian untuk tingkat kipasnya ada 4 speed, dan di sini suhunya, tingkat suhunya ya. AC-nya bisa dimatikan, hanya blower sendiri atau AC. Oke, dan sirkulasi udaranya bisa diambil dari luar dengan menekan tombol ini. Tuh. Menarik. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada cup holder 2 buah. Tidak ada konsol box tengah nggak ada, hanya tempat penyimpanan. Kemudian rem tangannya tentunya masih seperti ini. Oke, dan untuk fitur keamanan dari mobil ini, dia belum ada SRSB airbag, hanya ada seat belt ya. Kemudian dia juga belum dilengkapi dengan ABS.
Ini sangat sederhana. Ini mengingatkan kita pada Avanza yang sebelum facelift. Tapi Avanza yang sebelum facelift sih udah ada airbagnya. Kalau ini belum ada. Oke, kita sekarang ke bagian sininya. Nah, untuk bagian sebelah kanan, ini instrumen clusternya menarik. Nggak terlihat mobil ini mobil murah, mobil yang di bawah 200 juta, karena sudah komplit, sudah ada pengaturan, meskipun belum ada MID, belum, ya masih simpel ya, masih sederhana ya. Di sini ada trip, ada odo, ini baru 10 km kan, ini adalah sebuah mobil baru. Oke, RPM dan odometernya, speedometernya menarik gitu, ada krom-kromnya. Lalu untuk setirnya yang menarik, ini dia walaupun mobil di bawah 200 juta, tapi dia sudah dilengkapi dengan electric power steering. Jadi ini ringan banget. Jadi teman-teman nggak berasa ketika nyetir, nggak berasa berat gitu. Oke, ini fix ya, udah fix, tidak ada pengaturan apapun. Jadi setirnya udah nggak bisa dirubah. Hanya mungkin kalau teman-teman ini merasa kejauhan, bisa dimaju mundurin gitu. Nah, ini untuk posisi mengemudi saya cukup segini. Siap di sini untuk ngebuka tangki bahan bakar, lalu untuk membuka kap mesin ada di sebelah sini. Kemudian di sini ada belum bisa naik turun ya untuk joknya, hanya bisa reclining aja, reclining dan sliding. Tapi ini untuk posisi mengemudi seperti ini sudah cukup baik, visibilitas sudah terlihat jelas karena pilar A-nya pun nggak begitu besar, tidak ada tweeter ya di pilar-pilarnya, hanya ada di sini. Dan untuk Convero DB ini hanya ada manual transmission, tidak ada matic-nya. Untuk pembuka power window auto di bagian driver saja, yang lainnya masih belum auto. Di sini ada pengunci window-nya. Udah seperti ini ya teman-teman, standar lah. Kita ke baris kedua, dan ternyata mobil ini cukup lega loh. Mungkin ini salah satu low MPV yang terlega di kelasnya. Walaupun dari segi harga ini murah banget, harga LCGC bahkan lebih murah dari LCGC sekarang. Ini hanya sekitar harganya 170 jutaan ya, kita cantumkan di video. Oke, untuk tinggi saya 170 cm, untuk legroom sangat lega dengan posisi mengemudi saya juga. Untuk headroom juga lega, dan dia sudah dilengkapi dengan AC double blower. Lalu untuk material joknya masih fabric, tidak ada lapisan kulit sama sekali, masih fabric. Hanya saja untuk headrestnya ini bisa diatur dari depan sampai belakang, itu bisa diatur untuk headrestnya sendiri. Jadi menarik banget. Ini bisa salah satu tujuan ketika teman-teman punya budget terbatas, mau mobil yang tangguh dan 7 seater lega, kemudian masih berpenggerak roda belakang. Itu dia. Oke, hanya saja di sini ada tonjolan knalpot atau gardan, karena dia masih penggerak roda belakang. Oke, ada seat belt juga tentunya sampai belakang 3 titik. Hanya di bagian bagian tengah ini masih 2 titik ya untuk seat beltnya sendiri. Nah, untuk posisi mengemudi saya tadi ini bisa diatur juga loh ternyata untuk baris kedua. Nah, ini bisa sliding. Ini kita atur ke bagian paling depan segini. Jadi lega banget ini mobil. Siap. Oke, saya dari situ kita coba masuk ke baris ketiga. Untuk membuka masuk ke baris ketiga juga cukup mudah. Jadi seperti ini. Tuh. Tinggal masuk, teman-teman. Oke. Wih. Oh, bener ini lega. Jadi mungkin alasan Wuling tidak merubah bentuk Convero ini untuk eksteriornya sendiri ya, untuk memaksimalkan ruang di dalam kabinnya. Lihat, walaupun saya berada di baris ketiga, ini headroomnya lumayan loh, lumayan lega. Legroomnya juga lega, tuh legroomnya segini kurang lebih teman-teman. Jadi orang dewasa ketika masuk ke mobil ini masih
merasa nyaman ketika dalam perjalanan jauh. Ini bisa diisi 3 penumpang. Biasanya kan kalau mobil keluarga lainnya paling baris ketiga itu 3 penumpang ya seadanya, tapi ini masih lega tuh. Menarik. Kita langsung ke belakang. Nah, ini tampilan belakangnya. Mobil ini cukup tinggi ya. Lihat, tinggi saya 170. Dia jadi saya nggak bisa ngelihat atasnya karena mobil ini cukup tinggi. Karena untuk memaksimalkan muatan atau ruang di dalam kabin. Tampilan belakangnya seperti ini teman-teman. Dia tidak ada kamera mundur tentunya, karena head unitnya kan cuman begitu. Lalu sensor parkir pun saya tidak menemukan sensor parkir di mobil ini. Kelampuannya masih normal, masih halogen untuk lampu mundur, lampu sen, dan lampu mobil ini sendiri. Kemudian dia tidak ada defogger, belum ada wiper juga, jadi masih polos. Cuman visibilitas dari sana, dari spion tengah itu cukup jelas. Untuk ngebuka bagasi sudah menggunakan tombol elektrikal dan bagasinya seperti ini. Nah, karena kabinnya cukup lega, jadi bagasinya tuh seperti ini. Ya, teman-teman bisa nilai sendiri. Ini bukan yang terlega di kelasnya, tapi cukup oke. Kayak bukan LMPV ya. Ini kayak kalau di Daihatsu, mohon maaf, kayak Grand Max karena tinggi banget. Oke, untuk ngebukanya juga begini. Aduh. Nah, ini bisa ditekuk sampai begini. Oke, jadi terlihat luas dan bisa dipergunakan untuk usaha. Joknya juga tadi nggak begitu tipis-tipis banget, masih nyaman dan tebal. Oke, mungkin itu aja teman-teman ulasan singkat kita untuk Convero DB ini. Jika teman-teman berminat silakan kontak nomor di deskripsi. Mobil ini punya tenaga yang oke. Kemudian untuk kenyamanan, setirnya udah electric power steering, joknya pun empuk. Untuk suspensinya independen bagian depan, yang belakang semi independen. Artinya mobil ini memiliki kenyamanan yang cukup bagus. Terus ikuti tim review, like, share, dan subscribe. Aduh, panas. Udah sore banget.